guys, gue Rere. Gua Kirana. Jadi pada percobaan kali ini kita bakal ngelakuin percobaan tentang proyektor episkop. Proyektor episkop adalah proyektor untuk memproyeksikan gambar-gambar tidak tembus cahaya dengan sifat bayangan yang tegak diperbesar. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mencari tahu perbesaran dan jarak yang dibutuhkan agar bayangan yang dihasilkan terlihat jelas. Proyektor ini terbuat dari bahan karton dan memiliki dua lensa cembung. Lensa yang pertama memiliki fokus 10 cm dan lensa yang kedua memiliki fokus 20 cm. Panjang dari proyektor ini adalah 45 cm. Lensa pertama bisa bergerak dari 2,7 sampai 7 cm dan lensa kedua bisa bergerak dari 25 sampai 33 cm. Hal ini dikarenakan 2,7 cm adalah jarak lensa bisa paling dekat dengan benda. Dan kalau lebih dari 7 cm, maka bayangan yang dihasilkan sudah tidak jelas lagi. Maka data sudah tidak bisa diambil. Langkah-langkah untuk melakukan percobaan ini adalah pertama-tama ukurlah jarak lensa 1 ke benda sejauh 5 cm. Kemudian matikan lampu. Setelah itu, atur jarak lensa kedua agar bayangan yang dihasilkan menjadi tajam dan jelas. Setelah itu, nyalakan lampu dan ukur jarak dari lensa pertama ke lensa kedua dan lensa kedua ke layar. Setelah didapatkan hasil bayangan, ukurlah berapa kotak bayangan yang jelas dan berapa kotak bayangan yang gak jelas. Ukurlah hasil bayangan ini dari yang kanan, kiri, atas, bawah, ukur semuanya. Daerah jelas gak jelasnya. Benda yang kita gunakan adalah milimeter block. Jadi untuk mengetahui perbesarannya kita mengukur 10 kotak hasil bayangan yang setara dengan 1 cm. Berikut adalah jarak SO yang dicoba. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan tabel seperti berikut. Setelah kita melakukan percobaan, ternyata agar mendapatkan bayangan yang terlihat jelas, jarak minimal dari lensa pertama ke benda adalah 2,7 cm sampai 6 cm. Bayangan yang besar bisa dihasilkan jika jarak lensa pertama ke benda semakin jauh, sedangkan jarak lensa pertama ke lensa kedua harus diatur lebih pendek. Berikut adalah grafik perbandingan perbesaran percobaan terhadap teori. Perbesaran teori dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Pada grafik dapat dilihat bahwa hasil perbesaran yang didapatkan selalu lebih besar daripada perhitungan teori 4-17%. Nah, dapat diketahui juga rasio zoom yang dihasilkan sekitar 2 kali. Namun, jika layar semakin jauh, maka rasio zoom juga akan semakin sempit, begitu juga sebaliknya. Dapat dihasilkan perbesaran yang berbeda dengan jarak yang sama seperti berikut. Untuk mengetahui rasio zoom, maka di sini kita melakukan 3 percobaan dengan jarak dari lensa pertama ke benda sama, yaitu 5 cm, dan jarak dari proyektor ke layar berbeda-beda. Di sini kita menggunakan jarak 200 cm. Nah, di sini kita menggunakan jarak ke layar 300 cm. Dan yang terakhir, kita menggunakan jarak layar 400 cm. Dapat dilihat bahwa perbesaran bayangan yang paling besar dihasilkan oleh layar yang berjarak 400 cm. Perbesaran bayangan yang didapatkan sekitar 26-29 kali dengan jarak layar 200-400 cm. Namun pada percobaan, hasil yang didapatkan tidak maksimal karena pada bagian pinggir bayangan blur dan tidak fokus. Hal ini disebabkan oleh aberasi sferis. Nah, tadi kan kita udah ngelakuin percobaan dengan menggunakan 3 variasi jarak layar, yaitu 200, 300, dan 400 cm. Dapat disimpulkan bahwa dengan jarak layar 200-400 cm dihasilkan bayangan yang besar dan hasilnya juga cukup jelas. Perbesaran ideal yang dihasilkan dari ketiga layar tersebut adalah 26-29 kali.
Pengen lebih tahu lebih lanjut. Kesel banget ih. Nah, gimana nih percobaan kita? Seru banget dong, apalagi banyak manfaatnya. Iya kan lumayan kalau misalnya nonton drakor bisa di layar yang lebih gede. Untuk kalian yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang pembuatan proyektor ini, kalian bisa cek di link description box. Di sana ada makalah kita. Semoga membantu. Bye.